Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Saya percaya walaupun mungkin kita beribadah seperti saat ini, tidak dari rumah Tuhan, tetapi dari rumah kita masing-masing, itu tidak mengurangi nilai dan arti ibadah kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan dari hati kami yang paling dalam, karena kami tahu Engkau Allah yang terus menyertai dan memberkati kami, Allah yang setia. Di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, Engkau terus menyertai dan memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, arahkanlah hati dan pikiran kami sedemikian untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu kuasa yang membebaskan, firman-Mu menasihati, bahkan firman-Mu Tuhan menghidupkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, di mana kondisi alam semakin tidak menentu, suhu politik yang semakin memanas dan begitu banyak gonjang-ganjing, kehidupan sosial dan perekonomian yang semakin menurun, masalah kesehatan, terlebih saat ini ancaman virus corona dan penyebarannya seakan-akan menghantui kehidupan kita. Tapi di dalam situasi ini Tuhan Yesus bersabda, Tuhan Yesus berfirman, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Inilah yang menjadi tema, yang menjadi pengajaran bagi kita pada malam hari ini. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak ingin kita anak-anaknya mengalami kehancuran ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya kekhawatiran. Ketika rasa khawatir itu, ketika kekhawatiran meliputi kehidupan kita, memenuhi hati dan pikiran kita, sebenarnya kita sedang berpaling dari tembok iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Tapi sebaliknya, ketika kita tetap teguh, kita kuat di dalam iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan, maka kekhawatiran itu kita tempatkan di belakang. Kekhawatiran itu ada di belakang kita, dan kita akan mendapatkan apa yang kita imani. Kita akan mendapatkan apa yang kita percayai. Mengkhawatirkan hari besok merupakan satu kebodohan. Kenapa? Ketika kita mengkhawatirkan hari besok yang belum kita tahu seperti apa, ketika kita mengkhawatirkan apa yang akan kita makan besok, ketika kita mengkhawatirkan bagaimana kesehatan kita besok, ketika kita mengkhawatirkan bagaimana kehidupan kita besok, sebenarnya kita sedang menambah persoalan. Sebenarnya kita sedang mendatangkan kesusahan ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam kehidupan kita. Semakin banyak hari di depan yang kita khawatirkan sekarang, semakin banyak pula kesusahan yang kita alami sekarang. Jadi kekhawatiran itu tidak mendatangkan manfaat.
Tidak ada gunanya kita hidup di dalam kekhawatiran, hanya mendatangkan beban, persoalan, menambah pikiran. Yang perlu kita jalani adalah kita hidup dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan belajar mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Kalau kita mengimani di dalam nama Yesus Kristus, kita dijauhkan dari segala sakit penyakit dan dari segala wabah, kita pasti akan dijauhkan dari segala sakit penyakit dan wabah. Kalau kita mengimani di dalam Yesus Kristus bahwa kita mengalami kesembuhan dari segala sakit penyakit, kita pasti akan mengalami kesembuhan dari segala sakit penyakit. Kalau kita mengimani di dalam Yesus Kristus bahwa kita akan beroleh kecukupan dan damai sejahtera dalam hidup kita, maka kita pasti akan menerimanya. Kita hidup di dalam kecukupan, kita mengalami damai sejahtera Tuhan setiap hari. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 21 ayat 22, dikatakan begini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah ilustrasi tentang kopi dan telaga. Suatu ketika, seorang anak muda yang mempunyai banyak persoalan, yang mengalami banyak kegagalan, kepahitan, kegetiran dalam hidupnya, datang kepada seorang tua yang terkenal bijaksana. Dia menyampaikan semua keluh kesahnya, kegalauannya, kekhawatirannya kepada orang tua ini. Kemudian si orang tua bijak mengambil segenggam bubuk kopi dan menuangkannya ke dalam sebuah gelas yang berisi air. Mengaduknya, kemudian menyuruh si anak muda ini mencicipi kopi tersebut. Si anak muda mencicipi kopi itu dan segera memuntahkannya. Bagaimana rasanya? Kata orang tua bijak itu. Pahit, sangat pahit. Kemudian si orang tua bijak ini mengajak anak muda keluar ke sebuah telaga yang tidak jauh dari tempat itu. Kembali orang tua ini mengambil segenggam bubuk kopi dan menaburkannya di telaga. Setelah beberapa saat, orang tua ini menyuruh si anak muda mencicipi air di telaga itu yang telah ditaburi oleh bubuk kopi. Sekarang bagaimana rasanya? Kata orang tua bijak itu. Segar, sangat segar. Anak muda menyahut dengan senang. Kemudian si orang tua sambil menepuk bahu si anak muda berkata, ketahuilah, rasa pahit kehidupan, manis dan getir kehidupan, segala kegagalan yang kamu alami dalam hidupmu, itu sama seperti segenggam bubuk kopi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya tetap sama. Tetapi kepahitan yang kita alami akan tergantung kepada tempat di mana kita meletakkan kekhawatiran kita, di mana kita meletakkan segala kepahitan kita, kekecewaan kita, yaitu di hati kita. Ketika kita mengalami kekhawatiran akan perekonomian kita, ketika kita mengalami kekhawatiran akan kesehatan kita, ketika kita mengalami kekhawatiran akan ancaman sakit penyakit, jangan jadikan hati kita seperti gelas yang berisi bubuk kopi. Tetapi luaskan dan lapangkanlah hati kita seperti telaga. Lapangkanlah hati kita seperti samudra yang luas, yang dapat mengubah semua kegagalan, semua kepahitan, kegetiran hidup, kekecewaan menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Saya ketika mendengarkan nasihat dari seorang orang tua di gereja ini mengatakan, lapangkanlah hatimu seluas samudra. Saya pada saat itu belum mengerti sepenuhnya. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan ilustrasi ini, baru saya mengerti. Ketika kita mengalami kekecewaan, sakit hati, kegalauan,
kepahitan, kegagalan dalam hidup, mari kita luaskan hati kita, lapangkan hati kita seluas samudra. Hati yang penuh dengan ucapan syukur merupakan kunci penting untuk meraih kemenangan atas kekhawatiran. Hati yang penuh ucapan syukur akan membuka berkat Tuhan, mengucap syukur atas segala jalan keluar yang telah Tuhan sediakan untuk setiap permasalahan kita. Pada akhirnya Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca Filipi 4 ayatnya yang ke-6 yang menjadi ayat emas bagi kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita penuhi hati kita dengan segala ucapan syukur. Jangan pernah khawatir di dalam hidupmu, karena Tuhan ada, Tuhan terus menyertai kita, Tuhan memberkati kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.